sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi sudah saya jabarkan, Rasulullah mempraktekkan kalimat la ilaha illallah selama 20 tahun, dijabarkan dalam kenyataan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hasilnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Begitu tuh. Maka yuk lakotkan lakum, kalian semua pengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada diri beliau yang dimaksud adalah beliau seorang rasul, bukan seorang Muhammad ibn Abdullah, tapi beliau menjabat sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjuangan beliau inilah yang harus dicontoh. Begitu maksudnya itu. Semua orang tahu kok. Semua orang tahu. Sebelum 40 tahun ini beliau dilulukan oleh bangsa Quraisy, ya. Sebelum beliau mendapat gelar Nabi dan Rasul, beliau sangat orang yang sangat dipercaya, bahkan sampai rela menyerahkan 2 anaknya untuk dinikahi anaknya beliau, ya. Walhasil memang beliau adalah orang yang pertama musi dari pihak keluarga. Itulah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib yang kita kenal dengan Abu Lahab. Ya, luar biasa kebahagiaan beliau itu, kebahagiaan Abdul Uzza ini sangat luar biasa kelahiran Nabi Muhammad itu. Maka sebagian ahli sejarah, wallahu a'lam bishawab, beliau itu setiap hari Senin siksanya diringankan. Abdul Uzza itu, Abu Lahab itu, karena beliau orang yang pertama bahagia ketika Aminah melahirkan seorang anak laki-laki yang akhirnya dikasih nama Muhammad. Tapi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sebarkanlah, berilah peringatan kepada akrobin, keluargamu yang terdekat. Naiklah ke jabal, semua diundang, dan Rasulullah menyampaikan kepada baninya atau Bani Quraisy pada saat itu, ya. Beliau mengatakan, apakah kalian percaya kalau saya bicara nanti seandainya akan ada golongan yang kuat, pasukan yang kuat akan menyerang Mekah dan Madinah hari ini atau besok? Mereka berkata, saya percaya wahai Muhammad, karena engkau selama ini tidak pernah berbohong. Tapi ketika Rasulullah, apakah kalian percaya kalau saya hari ini sesungguhnya telah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul? Mereka bingung menjawab, karena apa? Rasulullah ini nggak pernah bohong. Orang kalau nggak pernah bohong ini luar biasa, ya. Dalam kepanikan itulah tiba-tiba Abdul Uzza ibn Abdul Muthalib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat tabbak ya Muhammad, tabbak ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nggak mau manggil Nabi dan Rasul itu, nggak mau, ya. Bahkan dikatakan celaka, ternyata kamu datang ke sini mengundang saudara-saudara kami semua hanya untuk dijebak agar meninggalkan agama nenek moyang. Rasulullah SAW, Masya Allah. Ini sebagai uswah ini, ya. Beliau dicaci maki kepada keluarga orang lain biasa-biasa saja, nggak pernah dendam. Ini yang mencaci maki pamannya sendiri, besannya sendiri. Anak Rasulullah itu dinikah anaknya Abdul Uzza itu kan 2, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, ya, yang akhirnya nanti dicerai karena Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tapi ada satu yang bertahan, ya. Saking bencinya, akhirnya Pak, Allah membisikkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk melafadzkan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai ke keluarganya, istri-istrinya, saslana rong datalah habi wa mro'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Wajar saja, ya, ketika saat itu yang paling marah pertama adalah istri tercintanya dari Abu Lahab. Siapa dia? Ummu Jamilah. Ummu Jamilah itu orang ningrat, adiknya seorang Abu Sofyan. Dengar suaminya dicaci-caci, dimaki-maki, ya. Dan mereka itu orang kafir Quraisy itu baru pertama kali mendengar Al-Quran, ya. Kaum Quraisy itu baru pertama kali mendengar Al-Quran dengan kalimat tabbat yada abi lahab, sehingga wajar kalau mereka menganggap ini bukan Quran, ini syairnya seorang Muhammad bin Abdullah, ya.
nggak menganggap ini Al-Quran, maka ya langsung seneng. Anak-anak kecil itu seneng syairnya indah gitu ya, pada ngapalin tanpa dada. Padahal itulah salah satu cara Allah menghinakan kepada orang-orang yang membenci orang-orang yang menegakkan syariat. Jadi Rasulnya diem, Rasulnya pasrah, tapi Allahnya marah. Nah ini bisa nggak kita mengambil contoh begitu? Lakukan karena laku. Maka dalam silaturahim saya sampaikan ini, ujian sekarang itu begitu. Ya, kita hari ini dicaci maki, kita hari ini dihina, kita hari ini disalah-salahkan. Kita bisa nggak mempertahankan keimanan kita? Karena Rasul mampu mempertahankan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu, itulah yang perlu. Ketika mereka orang nggak paham dengan sistem, nggak dengan Islam, nggak paham dengan sistem khilafah, membenci dengan orang-orang penegak syariat, dan kalian khotob itu berbincang-bincang sebenarnya, khutbah, ngobrol, ya. Kalau kalian ngobrol kepada orang-orang bodoh, sampaikan kepada mereka tentang sistem Islam, tentang keselamatan. Dan ini dibutuhkan bagi orang-orang yang mencontoh Rasulullah itu hanya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Hanya itu. Ya, di luar itu gagal sudah. Kalau hanya untuk kepentingan dunia, pagi-pagi sudah semalam pulang jam 11 lewat. Pagi-pagi jam 7 suruh kembali lagi di tempat yang sama. Ya. Kalau orang-orang di luar kotak sana, malam aja udah nggak ada apa-apa, pagi-pagi apalagi lebih pilot nggak datang itu, ya. Amplopnya lebih tipis dari saya banyak acara, begitu tuh. Dulu pengalaman dulu begitu. Tapi karena kita yarjullah, hanya yang kita harap ini rahmat dari Allah. Beratnya mengharap rahmat dari Allah, karena rahmat itu sejajar dengan jannah. Ya. Jadi kita mengharap jannahnya Allah ini luar biasa beratnya. Maka tentunya dalam silaturahmi kali ini kita mengajak, pertama karena kita bulan Rabiul Awal, kita bahagia karena dengan lahirnya seorang calon pemimpin dunia sebagai rahmatan lil alamin ini lahir pada bulan Rabiul Awal. Bukan kita memperingati itu artinya ingat, bukan euforia, bukan. Ingat bahwa pada saat jahiliyah yang sudah mulai memuncak kekafirannya, ya, yang awal-awalnya mereka membuat patung hanya untuk mengenang jasa dari orang tersebut, walhasil patung ini akhirnya untuk disembah. Semuanya Kang Kasim ini pahlawan hebat di Karamu, bisa menciptakan lahan mati menjadi lahan hidup dan subur. Akhirnya orang sini sepakat, untuk mengenang jasanya Kang Kasim ini kita bikin patung. Wah, bikinlah patung Kasim. Jadi semua ingin, Kasim ini adalah jasa orang yang bisa menghidupkan lahan mati menjadi lahan hidup subur dan menghasilkan yang luar biasa. Lama-lama ini generasi yang tadinya memahami bahwa Kang Kasim ini sebagai orang pencetus lahan subur, tiba-tiba di kaderisasi berikutnya, regenerasi berikutnya ini untuk menyembah. Setelah pemahaman itu hilang, apa nggak sabarnya mereka coba? Hanya untuk merontokkan akidah tauhid seperti itu. Sejauh mana hari ini kesabaran kita menghadapi saudara-saudara kita yang hari ini futur, yang hari ini ketemu kita saja menjauh, yang hari ini diundang taklim balas enggak, malah ya begitulah keadaannya, ya. Sabarnya orang munafik menunggu generasi-generasi berikutnya untuk melupakan sejarah yang sesungguhnya sehingga patung itu dijadikan Tuhan. Masya Allah. Maka solusinya bagaimana agar kita selalu ingat mengharap rahmat dan turunnya Allah, rahmat Allah turun kepada kita ini? Banyak-banyaklah mengingat Allah. Wa dzakarallah katsiran.